Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bakalan ngebahas terkait part selanjutnya dari mana yang paling cuan. Kira-kira lebih cuan mana ya? Reksadana saham konvensional atau reksadana saham syariah nih? Buat yang penasaran, mari simak ya video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan menjelaskan terkait dengan reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah yang ada di Bibit, teman-teman. Beserta komparasi return historical 1 tahun terakhirnya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng ya untuk video-video selanjutnya terkait dengan investasi. Tentunya hanya di channel Nanda Anugrah. Gas, simak teman-teman. Lah, bicara soal mana yang paling cuan teman-teman. Tentu hal tersebut berkaitan erat dengan yang namanya Compound Annual Growth Rate atau CAGR. Kalau kita pakai Bibit nih, di Bibit bakal ada yang namanya CAGR atau Return Historical 1 tahun terakhir, di mana hal tersebut menunjukkan pertumbuhan dari harga suatu produk reksadana tersebut. Teman-teman sebenarnya nggak cuma bisa melihat CAGR dalam 1 tahun terakhir, tapi juga 3 atau 5 tahun. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan time frame investasi teman-teman. Nah, in case sekarang lagi ngomongin reksadana saham, pastinya lebih oke kalau buat jangka panjang. Karena apa? Karena ketika kita berinvestasi reksadana saham hanya untuk jangka waktu kurang dari 5 tahun, maka kecenderungan harga akan naik turun, teman-teman. Dan kita nggak bisa tahu bagaimana kondisi pasar saham karena kita menyerahkan dana kita ke manajer investasi. Terlepas sekalipun kita bisa mengetahui top holding apa saja atau portofolio apa saja yang ada di produk reksadana tersebut. Karena segala sesuatunya telah diatur oleh manajer investasi. Oleh karena itu, begitu penting untuk kita memilih dengan cermat manajer investasi yang tepat. Sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing tentunya. Nah, di sini saya memberikan contoh. Reksadana saham konvensional versus reksadana saham syariah. Khusus ngomongin returnnya saja, yaitu produk dari Sukor Asset Management, ada dua, Sukor Invest Equity Fund untuk konvensional, dan Sukor Invest Syariah Equity Fund untuk syariah. Meskipun pengambilan data yang nggak jauh beda waktunya, tapi bisa terlihat bahwa return dari reksadana saham konvensional cukup fantastis, di mana mencapai 1 tahun terakhir sebesar 29,72%. Sedangkan untuk yang syariah nggak sampai setengahnya nih teman-teman. Di awal-awalnya udah kelihatan nih kalau reksadana saham konvensional cukup membara ya return ya. Mari kita coba simak kira-kira ada apa aja sih reksadana saham konvensional dan syariah yang ada di Bibit. Teman-teman kira-kira ada opsi apa aja? Nah, per pengambilan data ini dilakukan pada tanggal 1 Juni 2022, reksadana saham konvensional yang ada di Bibit ini kurang lebih ada 27 produk, teman-teman. Yang 27 produk reksadana saham konvensional tersebut dihasilkan oleh 14 manajer investasi yang berbeda. Tentunya seluruh produk tersebut memiliki baik return, expense ratio, total dana kelolaan, dan juga maksimum drawdown yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi teman-teman untuk mencermati sesuai dengan preferensi dan profil resiko teman-teman. Karena sekali lagi reksadana saham cukup riskan dan tidak disarankan oleh teman-teman investor yang memiliki profil risiko konservatif. Sebagai contoh, ketika teman-teman tidak bisa secara psikologis untuk melihat nilai investasi atau portofolio teman-teman turun secara drastis dalam kurun waktu jangka pendek, maka sangat tidak disarankan untuk membeli reksadana saham ya teman-teman. Nah, lalu kemudian saya beranjak ke reksadana saham syariah, di mana per pengambilan data ini dilakukan yaitu pada 26 Mei 2022. Di Bibit terdapat kurang lebih sekitar 9 produk reksadana saham syariah dari 9 manajer investasi yang berbeda. Nah,
seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ke-99-nya itu punya parameter kondisi yang berbeda-beda. Mau pilih yang mana, semua tergantung pada preferensi, profil risiko, dan juga tujuan investasi teman-teman. Nah, pertanyaannya lebih cuan yang mana nih? Kelompok reksadana saham syariah atau konvensional? Selanjutnya saya akan mentabulasikan data-data reksadana saham syariah dan konvensional yang saya ambil di Bibit ke dalam sebuah tabel di mana nanti akan ditampilkan terkait dengan return reksadana mana saja di kelompok syariah dan konvensional. Biar lebih jelas, kita dapat membandingkan secara langsung mana yang lebih cuan nih teman-teman. Jadi kita sekarang udah sampai nih di konten terkait dengan komparasi langsung return reksadana saham konvensional versus reksadana saham syariah. Dengan jumlah reksadana saham konvensional yang begitu signifikan jumlah produknya dibandingkan reksadana saham syariah yang masih sedikit, secara return pun juga berbicara lebih banyak reksadana saham konvensional, di mana return tertinggi mencapai 29% historical 1 tahun terakhir. Sedangkan reksadana saham syariah hanya mencapai 12,64%, bahkan tidak sampai 13%. Bahkan setengahnya dari reksadana saham konvensional pun tidak sampai untuk yang return tertingginya. Bahkan kalau kita lihat data yang ada di sini, banyak di antara reksadana saham konvensional yang memiliki return di atas 12,64%, di mana itu masih lebih tinggi dari reksadana saham syariah. Lebih dari 50% memiliki return yang tinggi. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor tergantung dari portofolio masing-masing reksadana saham konvensional itu. Karena seperti kita lihat kalau kita mengamati bersama bursa pasar di saham, di mana memang produk-produk non-syariah seperti khususnya sektor perbankan memiliki kinerja yang baik pergerakan harganya. Tentu hal tersebut juga bisa menjadi salah satu, mungkin menjadi salah satu faktor pendorong sangat baiknya kinerja dari reksadana saham konvensional bila mana salah satu yang ada di list ini memiliki portofolio saham perbankan. Begitupun dengan return terendahnya dari reksadana saham memiliki return terendah 3% untuk historical 1 tahun terakhir. Sedangkan reksadana saham syariah bisa hanya mencapai sekitar 0,18%. Cukup kurang menarik terkait return tersebut ya teman-teman. Lalu selanjutnya, ketika kita memilih suatu reksadana tentu agak kurang bijak ya sebagai investor yang cermat untuk hanya mencermati dan memilih berdasarkan return historical. Karena hal tersebut belum tentu bisa menggambarkan return ke depannya teman-teman. Mengingat kita investasi bukan cuma 1-2 tahun ya, tapi jangka panjang untuk membeli reksadana saham. Lalu parameter apa yang perlu dipertimbangkan ya? Mari kita simak selanjutnya. Lalu sekarang kita masuk ke tabulasi secara overall dari reksadana saham syariah. Di mana di samping kita mempertimbangkan dari segi return yang kita inginkan, meskipun itu adalah data historis, kita juga perlu mempertimbangkan dari segi drawdown, expense ratio, dan total dana kelolaan. Seperti yang telah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya terkait dengan milih reksadana, yaitu ada return, drawdown, expense ratio, dan total dana kelolaan. Sangat penting untuk kita mentabulasikan produk-produk reksadana saham untuk mengkomparasinya dengan bijak agar kita mendapat pilihan yang terbaik, teman-teman. Sebagai contoh di sini untuk reksadana saham syariah, imbal hasil terbesar adalah Batavia Dana Saham Syariah. Lalu pernah terjadi riwayat koreksi terbesar untuk produk mandiri atraktif syariah hingga 11,35%. Nah, ini tergantung kita masing-masing sebagai investor nih, bisa mentoleransi kira-kira penurunan sebesar apa yang bisa kita terima untuk portofolio investasi kita. Ini penting untuk psikologis investasi kita.
karena hal tersebut sangat berdampak teman-teman secara tidak langsung ya kepada diri kita masing-masing. Lalu untuk expense ratio yang mencerminkan kinerja manajer investasi, dan tentunya total dana kelolaan yang penting untuk teman-teman cermati juga karena mencerminkan tingkat kepercayaan dari investor terhadap produk hingga manajer investasi tersebut. Nah, kemudian kita beranjak ke reksadana saham konvensional. Dari ke-27 reksadana saham konvensional yang telah tertabulasikan dalam tabel ini, data CAGR, drawdown, expense ratio, hingga total dana kelolaan atau AUM telah tertabulasikan sehingga kita bisa mengkomparasi secara langsung nih kira-kira mana-mana aja yang bakal kita pilih produknya. Ataupun mau milih satu saja juga itu tidak masalah. Yang penting teman-teman punya dasaran kenapa memilih itu. Dan itu berdasarkan pemikiran dari teman-teman masing-masing, tidak mengikuti tren atau mengikuti orang-orang lainnya. Sehingga keputusan itu dapat kita pertanggungjawabkan sendiri. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin memilih dengan return tertinggi, maka memilih Sukor Invest Equity Fund. Ketika kita lihat, maksimum drawdown juga tidak terlalu riskan. Di angka 8%, menurut saya pribadi masih oke untuk kategori reksadana saham khususnya. Ketika kita lihat produk-produk lainnya memiliki return serupa bahkan hingga ada yang 14%, angka 8% adalah cukup bagus ketika dibandingkan dengan produk lainnya. Begitupun dengan expense ratio, sekalipun ada yang memiliki expense ratio kurang dari 4, namun dengan angka return seperti itu dan total dana kelolaan yang cukup tinggi, expense ratio-nya juga tidak terlalu buruk. Nah, namun dalam beberapa hal bisa juga teman-teman ketika ingin memilih expense ratio yang begitu rendah, bisa juga untuk melihat di Spring Investment Value, di mana dengan expense ratio 1,64 memiliki return 16%, cukup kompetitif dan dana kelolaan mencapai 3,35 triliun, teman-teman. Nah, untuk dana kelolaan tertinggi dimiliki oleh produk Batavia Dana Saham dengan 7,04 triliun. Return 12,81%, berarti bisa dibayangkan kalau keyakinan investor terhadap produk tersebut begitu tinggi ya ternyata untuk reksadana saham konvensional. Terkait pembahasan dari mana yang paling cuan antara reksadana saham konvensional versus reksadana saham syariah, teman-teman. Pada intinya dapat disimpulkan bahwasanya memang reksadana saham konvensional 1 tahun terakhir kinerjanya begitu moncer sekali, teman-teman. Returnnya tinggi hingga 29%, bahkan lebih dari 50% produknya memiliki return di atas 12,6%, yang dimana 12,6% adalah return tertinggi dari reksadana saham syariah. Tapi perlu teman-teman cermati juga bahwasanya mempertimbangkan drawdown maksimum yang bisa kita terima adalah penting karena itu berkaitan dengan psikologi investasi kita. Lalu juga teman-teman perlu mempertimbangkan total dana kelolaan. Menurut saya pribadi, dua hal itu sudah yang paling penting sih sebelum kita memilih reksadana, khususnya saham yang untuk jangka panjang. Nah, sekian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk melihat video terkait dengan milih reksadana syariah, di mana akan membahas terkait dengan expense ratio, AUM, maksimum drawdown, dan CAGR. Semoga video-video tersebut juga dapat membantu teman-teman memahami secara aktual berinvestasi reksadana menggunakan bibit. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bye teman-teman.